era bulan ke-11, era cap it gue, ya, tidak pantangan, ya, bagi kita untuk meningkatkan ambisi kita. Asalkan fokus kepedulian kita untuk mewujudkan hal itu dapat dikondisikan dengan baik dan dengan semaksimal mungkin. Dari situ terbersit adanya penggebuan kemauan, pemaksaan kehendak, ataupun lonjakan ambisi yang diilustrasikan kelak meronta-ronta. Hal itu tentu saja mengindikasikan bahwa ambisi pada bulan Imlek yang ke-11 takkan mudah dikendalikan kembali. Tanpa terasa, bulan Imlek ke-11 yang lazim disebut pula sebagai cap it gue sebentar lagi akan kita jelang. Rentang waktunya ya 30 hari, mulai tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022. Dan berkata kunci kan, kemauan meronta, upaya takkan terfokuskan. Dari predikatnya tersebut, kesimpulan sementara yang patut kita garis bawahi dahulu adalah bahwa dinamika yang kelak berkembang cenderung bertolak belakang dengan fenomena pada sebulan Imlek yang baru saja berlalu. Sebagai catatan, kata kunci pada bulan Imlek yang baru saja berlalu, pada cap gue bulan Imlek ke-10 adalah ragu menyelinap, tabah jangan dipaksakan. Daripada kedua kata kunci bulanan tersebut, tentu saja jelas bahwa kalau pada bulan Imlek yang baru lalu itu sikap ragu-ragu, keraguan patut diekstra waspadai, maka di cap it gue ini di bulan ke-11 Imlek, ya, fenomena rontaan kemauanlah yang seharusnya lebih kita siasati. Tegasnya, kalau sebelumnya berkeraguan, kini seolah terlampau percaya diri. Para pemirsa, juragan yang baik hati, pembaca setia buku peruntungan dan kalender Imlek yang saya persembahkan bagi Anda pada setiap tahunnya. Juga para pendengar radio Sonora FM dan Sonora Jaringan, khususnya Anda yang selalu setia mengikuti acara Feng Shui Kang Sing Fat melalui Instagram pada setiap Senin petang mulai jam 16, atau yang tak pernah lupa juga mengikuti acara Feng Shui pada setiap Jumat malam mulai jam 19. Namun kalaupun ada kelupaan, Anda tentunya dapat menyimak video rekamannya, baik pada channel Feng Shui Enthusiast atau FSE, channel Kang Sing Fat, ataupun channel Radio Sonora FM. Kepada Anda semuanya, para juragan yang selalu dikaruniai keberkahan kehidupan, takkan lupa saya haturkan salam bahagia, sehat selalu, berkesuksesan, dan semakin dipenuhi
keberuntungan. Telah dikemukakan pada video bulan lalu bahwa kedisiplinan dan kecermatan berpotensi meningkat bersamaan dengan pengukuhan aspek prinsip dan leadership. Dengan menggarisbawahinya, secara ringkas dapat disimpulkan kembali bahwa letupan-letupan ambisi yang pada bulan ke-10 Imlek takkan mungkin bersifat obsesif. Ya, jadi nggak mungkin lagi tuh ada obsesif seperti bulan yang sebelumnya lagi gitu ya. Namun kalaupun sempat menggejala penggiringan ke arah hal itu, ke kondisi obsesif tersebut tadi, tentu saja akan mudah kita sadari, sehingga takkan mungkin pula sukar ditanggulangi. Alhasil, pada saat itu, pada cap gue itu, gejolak ambisi yang mencuat ke permukaan pun tergolong mudah kita kendalikan. Lalu bagaimana kini? Apakah ambisi masih mudah dikendalikan atau mudah pula kita targetkan? Ya, dari kata kuncinya nih, bulan Imlek yang ke-11, cap it gue, kemauan berontak, upaya takkan terfokuskan. Jadi kalau kemauannya meronta-ronta, mau ke sini, mau ke sana, jadi upayanya tentu saja tidak bisa terfokuskan. Dari situ terbersit adanya penggebuan kemauan, pemaksaan kehendak, ataupun lonjakan ambisi yang diilustrasikan kelak meronta-ronta. Hal itu tentu saja mengindikasikan bahwa ambisi pada bulan Imlek yang ke-11 takkan mudah dikendalikan kembali. Jadi sebelumnya, di bulan sebelumnya ambisi susah dikendalikan. Pada bulan ke-10 sudah bisa dikendalikan. Kini sulit kembali ya untuk dikendalikan lagi. Penargetan dan pengendalian ambisi, ya, membuat target dan juga mengendalikannya, oleh karenanya menjadi sangat sukar. Ya, kita sukar untuk merencanakan bagaimana nih kita mau bikin targetnya, bagaimana juga mengendalikan ambisi tersebut. Kenapa? Karena hasrat atau kehendak yang tentu saja karena meronta-ronta tidak terfokus, bahkan sangat mungkin berubah-ubah, ya, keinginannya itu tidak tetap melainkan berubah-ubah. Berdasarkan analisis yin yang 5 unsur, ya, kita bicara yin yang 5 unsur punya metode rontaan kemauan. Jadi ada satu kehendak yang mau dipaksakan, ya. Rontaan kemauan semacam itu tentu tidak lagi berpijak kepada logika, tidak lagi berpijak pada kehendak daripada unsur api, tetapi lebih dipengaruhi oleh unsur air. Apa itu? Dorongan perasaan belaka. Dengan kata lain, bahwa rontaan kemauan tentu saja tidak bersifat logis, melainkan hanya demi memenuhi keinginan. Bisa keinginan karena gengsi, bisa juga karena ya didorong oleh keserakahan. Sadar ya, kita menyadari adanya kecenderungan serupa itu. Target ambisi ya tentu saja harus kita masifkan, ya, kita kekang. Artinya bagaimana? Harus kita kondisikan sedemikian rupa. Nah, kita atur nih ambisi kita supaya mantep nih. Jangan berubah-ubah lagi. Apalagi perubahannya terjadi secara mendadak. Wah, runyam bisa, ya, bisa jadi runyam sekali.
memang gengsi, ya, yang kita harus waspadai. Sebisa mungkin kita nyahkan dulu tuh gengsi, ya. Karena tentu saja gengsi kan nggak ada untungnya sama sekali, malah bisa jadi berbiaya mahal tuh nantinya. Karenanya prospek yang terlampau besar, prospek yang luar biasa besar di luar kemampuan kita nih, ya, kita harus kaji nih kemampuan kita. Apakah prospek itu objektif, juga kemampuan kita menunjang nggak gitu ya. Untuk itu ya tentu saja sumber daya kita, ketersediaannya harus kita kendalikan, harus kita ukur ya sebagai parameter penganalisaan. Boleh nggak nih gitu, wajar nggak nih. Jangan sampai kemudian kita terkecoh cuma karena serakah, dan serakah. Nah, agar gengsi kelak takkan mungkin menjadi batu sandungan, karena gengsi itu mahal kan, bisa jadi tanpa terasa, walaupun gengsi itu ya cuma gengsi-gengsian, ya jangan-jangan dia kerikil-kerikilan, ya bisa juga kita jatuh oleh karena kerikil yang tajam, ya. Nah, supaya gengsi ini tidak jadi batu sandungan, prinsip kita nih harus kita masifkan, kita kedepankan, kita kuatkan ya. Setidak-tidaknya kita harus bersikap rendah hati gitu. Kalau rendah hati kan gengsi hilang gitu kan. Nah, kepemimpinan hendaknya tidak juga terkontaminasi perilaku otoriter. Artinya apa? Artinya di bulan Imlek ke-11, air yang melimpah membuat leadership meningkat dan otoriter memuncak. Ini ya kita harus waspadai. Jadi kepemimpinan hendaknya jangan sampai terkontaminasi oleh sikap perilaku yang otoriter, walaupun itu dilakukan secara sadar ataupun tidak. Melainkan kita harus senantiasa membuka diri dan harus kita bersedia mendengarkan pandangan pihak-pihak lain. Ini penting. Kenapa? Agar objektivitas kita kelak tidak terkontaminasi ya oleh gejolak hasrat untuk melakukan perubahan, macam-macam perubahan apapun, ya. Ya khususnya terhadap sesuatu yang telah disepakati. Kalau udah disepakati ya jangan kita rubah, walaupun kesepakatan itu terhadap diri kita sendiri, kita harus bertanggung jawab gitu ya. Nah, kalau kita rubah-rubah berarti kita tidak bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita rencanakan. Jadi sampai di sini nih kita simpulkan lagi ya bahwa sesungguhnya era bulan ke-11, era cap it gue ya tidak pantangan ya bagi kita untuk meningkatkan ambisi kita. Asalkan fokus kepedulian kita untuk mewujudkan hal itu dapat dikondisikan dengan baik dan dengan semaksimal mungkin. Dan agar hambatannya betul-betul ya tidak menjadi besar, bisa dikendalikan, diminimalkan atau terminimalkan. Setidaknya ada 3 hal yang patut kita pedulikan benar. Yang pertama, kita harus bisa memasifkan perencanaan. Penting agar target ambisi terkukuhkan supaya jangan bisa dirubah nih. Terkukuhkan itu dalam artian tak mudah atau tidak bisa diubah-ubah lagi deh gitu ya. Nah, untuk itu kewajaran patut mendasari perhitungan. Yang kedua, kita harus tegakkan prinsip agar gengsi kita nih tidak menjadi hambatan. Berprinsip artinya kita nggak perlu sungkan untuk mengalah ya. Nah, untuk itu tentu saja sikap kerendahan hati kita harus kita kedepankan dong. Ya, dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, mantapkan kepemimpinan kita agar objektivitas kita menjadi acuan. Ya.
Mantapkan kepemimpinan agar objektivitas jadi acuan. Objektif. Dalam artian, pantang apabila terperangkap oleh keserakahan. Orang yang serakah itu pasti nggak objektif, gitu kan? Jadi kita harus objektif. Untuk itu, matematika logika kita, ya, cara kita berpikir, berlogika patut kita prioritaskan. Nah, dampak positifnya tentu akan bisa kita maksimalkan nih. Jadi buat keberuntungan kita, ya, tentu bisa kita maksimalkan kalau ke semua hal yang telah disampaikan tadi kita sinergikan kembali dengan dinamika yang sebentar lagi akan saya jelaskan, saya paparkan berdasarkan sio Anda masing-masing. Oke, sekarang kita mulai pembahasan sio Anda. Kita mulai dari sio kerbau, kemudian sio macan, sio kelinci, sio naga, sio ular, sio kuda, sio kambing, sio monyet, sio ayam, sio anjing, sio babi, dan sio tikus. Oke? Di bulan Imlek ke-11 yang berkata kuncikan kemauan berontak upaya takkan terfokuskan. Keberuntungan Anda yang bersio kerbau boleh dibilang stabil dibandingkan bulan Imlek yang baru saja berlalu. Namun bukan berarti kita tidak perlu mengupayakan peningkatannya. Nah, untuk itu, mantapkan disiplin, sembunyikan curiga, enyahkan tuduhan. Jadi, kedisiplinan Anda dikhawatirkan goyah di bulan Imlek Cap Idgue ini. Nah, Anda patut mengukuhkannya dulu, dan untuk itu, kalaupun Anda kemudian merasa curiga terhadap hal apapun, Anda jangan mengungkapkannya. Ya, Anda patut menyembunyikan segala kecurigaan, apalagi melakukan penuduhan kepada siapapun juga. Itu bersifat pantangan. Kedepankan sikap tenang. Nah, kalau Anda bisa disiplin dan tidak banyak curiga, maka walaupun ada kecurigaan, ketenangan Anda tentu saja bisa Anda wujudkan. Nah, kalau Anda wujudkan, maka problema takkan mungkin menghambat kesuksesan. Dengan kata lain, problema akan mudah Anda kendalikan dan Anda tanggulangi. Ya, kedepankan sikap tenang agar problema takkan mungkin menghambat kesuksesan. Kendati peluang lebih berketerbukaan. Ya, jadi kalaupun nanti Anda melihat ada satu peluang yang lebih terbuka, hasrat berspekulasi harus tetap dipantangkan. Jadi di bulan Imlek yang ke-11 ini, Anda sebaiknya bersikap wajar dan tidak menspekulasikan sepak terjang Anda. Dengan demikian, setidak-tidaknya Anda dapat menstabilkan keberuntungan. Akan lebih baik tentunya kalau hal itu kemudian meningkatkan keberuntungan Anda. Lebih tinggi tentu saja lebih baik. Sukses untuk Anda. Keberuntungan Anda yang bersio macan di bulan Imlek ke-11 ini yang berpredikat kemauan merontak upaya takkan terfokuskan, tentu saja diramalkan agak meningkat
ya. Nah, peningkatan ini tentunya patut Anda genjot supaya lebih ya tinggi daripada perkiraan. Nah, untuk itu tentu saja tujuan harus Anda mantapkan, ya. Mantapkan tujuan, gelorakan asa. Nah, kalau udah tujuannya mantap, harapan Anda harus digelorakan dong, ya, supaya kesempatan yang ada bisa diberdayakan. Mantapkan tujuan, gelorakan asa, berdayakan kesempatan. Nah, untuk itu tentu saja sikap cermat harus ditingkatkan. Kenapa? Kalau Anda bisa meningkatkan sikap cermat, maka peningkatan peluang pun ya nggak mungkin juga bisa terlepaskan. Karena apa? Karena Anda akan melihat di mana peluang-peluang itu berada, gitu ya. Dan bahkan Anda bisa memilah dan memilih mana yang terbaik, yang patut Anda utamakan, Anda kejar, ya. Tingkatkan sikap cermat agar peningkatan peluang takkan mungkin bisa terlepaskan. Kendati kesibukan terasa menghimpit. Oh, artinya apa? Anda akan banyak kesibukan nih. Nah, kalau makin sibuk berarti kan potensi keberuntungan makin meningkat. Nggak perlu khawatir dong, ya. Nah, kalau kesibukan itu menghimpit pun, keluh kesah tidak pantas terucap sembarangan. Jadi, walaupun Anda sibuk, terhimpit seperti apapun, dan apapun yang terjadi pada lingkungan, mungkin Anda merasa kurang didukung oleh staf, oleh keluarga, oleh segala macam, Anda tidak boleh berkeluh kesah, ya. Karena kalau Anda berkeluh kesah, semangat Anda sendiri yang untuk menggelorakan asa tadi akan menciut, ya, tanpa Anda sadari. Jadi, kendati kesibukan terasa menghimpit, keluh kesah tak pantas terucap sembarangan. Sukses selalu. Kendati diperkirakan agak menurun, ya, Anda yang bersio kelinci, ya, di bulan Imlek yang berkata kuncikan, kemauan meronta, upaya takkan terfokuskan, ya. Anda nggak perlu khawatir karena kecenderungannya memang kecil dan boleh dibilang potensi itu masih besar kok, ya. Jadi Anda harus tetap yakin. Nah, oleh sebab itu Anda harus semakin memantapkan kepedulian Anda. Mantapkan kepedulian dan upaya harus stabil. Jangan udah peduli mantap, upayanya melorot deh. Kenapa ini dikemukakan? Karena kecenderungan menurun sedikit tadi dikhawatirkan Anda lapuk, ya. Lapuk dalam konteks ini keyakinan prinsip yang berkurang yang membuat semangat pun menurun, gitu ya. Nah, ini nggak boleh terjadi. Jadi mantapkan kepedulian, stabilkan upaya, selektifkan tujuan. Nah, kalau Anda lebih selektif, maka potensi keberuntungan yang tadi agak menurun bisa kembali meningkat, gitu. Mudah-mudahan Anda mampu meningkatkannya dalam rentang yang kadar yang cukup besar, ya. Nah, untuk itu kendalikan rasa gundah. Anda nggak boleh gundah. Anda merasa memang perasaan menurun itu sedikit banyak akan terasa oleh Anda, tapi Anda nggak boleh gundah, gitu. Dan kegundahan itulah yang harus dikendalikan agar sepak terjang tak mungkin merancukan perencanaan. Yang paling khawatir ini kalau perencanaan Anda rancukan sendiri, gitu ya. Nah, ini nggak boleh terjadi. Jadi kendalikan rasa gundah agar sepak terjang takkan mungkin rancukan perencanaan. Kendati problema tiba-tiba mendera. Nah, tahu-taunya nih tanpa sadar
ada masalah datang, Anda kaget, gitu kan? Yang penting nih supaya goal keberuntungan Anda nggak sia-sia bahkan meningkat, moto pantang mundurnya harus makin dimasifkan. Ingat ya, kendati problema tiba-tiba mendekat, moto pantang mundur harus makin dimasifkan. Dengan begitu, kecenderungan agak menurun berbalik menjadi kecenderungan agak meningkat atau makin meningkat. Sukses selalu. Anda mungkin heran ketika saya mengatakan keberuntungan Anda agak meningkat di bulan Imlek ke-11 ini. Kan Shio Naga lagi ciong, iya memang lagi ciong. Tapi di bulan dimana kemauan merontak upaya takkan terfokuskan, Anda ternyata mampu untuk eksis. Nah untuk itu tentu saja semangat harus Anda mantapkan. Jangan karena selama ini kena gonjang-ganjing masalah, kemudian Anda kehilangan semangat. Itu keliru sekali. Jadi di bulan Imlek ke-11 ini Anda harus memantapkan semangat Anda dan memastikan tujuan. Jadi kalau cuma semangat tanpa tujuan kan nggak ada guna, ombang-ambing nanti kita. Ya, mantapkan semangat, pastikan tujuan, tingkatkan kejaran. Jadi kejarannya pun harus ditingkatkan. Jadi bukan cuma wah gua semangat tapi nggak mau ngejar. Nah, mantapkan semangat, pastikan tujuan, tingkatkan kejaran. Gencarkan fokus pengamatan. Wah, kalau udah semangat naik, tujuan udah pasti, kejarannya juga full, ya. Nah, kemudian pengamatannya juga difokuskan juga. Maka celah prospek, ya, yang tersembunyikan sekalipun akan kelihatan oleh Anda. Nggak mungkin lolos deh, pokoknya akan tercengkeram oleh Anda, ya, akan Anda miliki itu. Nah, kendati sepak terjang terasa terpadu, ya, jadi dalam kondisi tadi kan jadi semuanya itu rasanya tersinergikan dong, terpadu dong, ya. Ada semangat, ada tujuan, ada kejaran yang pasti, dan juga ada pengamatan yang fokus. Nah, segalanya tersinergikan dengan baik. Nah, kalau udah seperti itu, ya, konsolidasi sumber daya tidak patut diabaikan, ya. Jadi Anda tetap harus menjunjung tinggi konsolidasi sumber daya tersebut. Apakah itu sumber daya pengetahuan, know-how, ya, apakah sumber daya manusianya, juga sumber daya pendananya. Kalau itu semua Anda rakit menjadi satu kesatuan yang bagus, bulan Imlek ke-11 ini adalah bulan Anda yang bershio naga. Sukses selalu. Di bulan lalu kecenderungan menurun memang sukar untuk dielakkan. Tapi di bulan Imlek yang satu ini, Anda yang bershio ular harus memanfaatkan situasinya. Situasi di mana kemauan merontak, upaya takkan terfokuskan. Ya. Nah, caranya seperti apa? Anda harus kembali memantapkan benak Anda. Ya, jangan karena kemarin ada gangguan, kemudian kestabilannya menjadi berkurang. Anda harus mantapkan kembali kemampuan benak Anda. Nah, oleh sebab itu keseriusan Anda pun harus diperkuat kembali, diutamakan, dikedepankan. Dan dengan begitu Anda akan mengetahui, ya, apa yang harusnya Anda lakukan. Nah, kalau itu sudah Anda lakukan, pagari perencanaan Anda, ya. Jadi mantapkan benak, utamakan serius, pagari perencanaan. Ini adalah modal bagi Anda untuk meningkatkan kembali keberuntungan Anda
di tahun yang memang diramalkan sangat berkeselarasan bagi Anda. Nah, masifkan pemberdayaan prinsip, ya. Prinsip harus diberdayakan benar, ya, agar hasutan takkan mungkin simpangkan tujuan. Jadi Anda harus menjadikan prinsip untuk menolak berbagai hasutan yang enggak perlu, hasutan yang tujuannya supaya Anda tidak lagi fokus terhadap tujuan Anda, ya. Itu Anda harus buang benar-benar, ya. Nah, kendati target bulan lalu tak kesampaian, ya, misalnya bulan lalu kan Anda diramalkan didera nih. Nah, kemudian menurunnya sampai targetnya itu betul-betul jauh daripada perkiraan, ya. Anda nggak boleh dan nggak perlu merasa khawatir. Kenapa? Yang penting sekarang ini kinerja dan produktivitas Anda stabilkan. Dengan penstabilannya aja Anda akan naik kok, ya, keberuntungan Anda, ya. Dan kenaikannya cukup signifikan walaupun belum ke puncak kejayaan kembali gitu, belum, ya. Tetapi naiknya cukup signifikan, ya. Jadi kendati target bulan lalu tak kesampaian, kinerja dan produktivitas layak untuk distabilkan. Oke, sukses selalu. Anda yang bersiok kuda, ya, diharapkan tidak terpancing oleh kemauan yang meronta-ronta, ya. Anda harus mengutamakan fokus, ya, fokus terhadap segala sesuatu, ya. Jangan sampai keberuntungan yang pada bulan lalu meningkat di bulan ini terpaksa menurun kembali, gitu, ya. Nah, ini yang harus Anda jaga betul. Nah, oleh sebab itu Anda yang bersiok kuda patut memantapkan stabilitasnya, jaga kemandirian Anda, dan siasati keraguan. Artinya apa? Di bulan Imlek ke-11 ini, ya, cap id gue ini, keraguan bisa membayangi benak Anda. Nah, ini Anda harus singkirkan benar, ya. Jangan sampai juga Anda ragu atau bahkan nanti sebaliknya meronta-ronta juga keliru, gitu, ya. Jadi kedua-duanya harus diwaspadai. Teguhkan target perencanaan. Yang penting rencananya dulu kita harus jadikan dia pedoman, gitu, ya, agar segala daya upaya takkan mungkin tersia-siakan. Jadi mantapkan stabilitas, jaga kemandirian, siasati keraguan. Nah, keraguan di sini hati-hati, bisa dua jurusan, ya, bisa menjadi lemah atau menjadi suatu rontaan kehendak yang sulit dikendalikan, ya. Kedua-duanya harus Anda waspadai. Oleh sebab itu, sekali lagi, target perencanaan harus Anda teguhkan agar daya upaya Anda tidak tersia-siakan. Kendati dilematis merangkap sikap, jadi hal tadi kan menjadi satu hal yang dilematis dong, ya. Dan apalagi di bulan Imlek ke-11 ini, cap id gue ini, Anda akan dihadapkan banyak hal-hal yang dilema, gitu, ya. Ini, apa itu, apa ini. Nah, ini Anda harus tegas nih. Ya, apa pilihannya? Ya, harus yang objektif, gitu, ya. Jadi kendati dilematis merangkap sikap, keputusan objektif harus selalu dimenangkan. Yang nggak objektif itulah yang harus Anda buang. Kalau itu bisa Anda lakukan, Anda akan mampu menstabilkan kesuksesan Anda dan penurunan akan tersingkirkan. Sukses selalu.
pada dinamika bulanan kemauan meronta upaya takkan terfokuskan. Ya, Anda yang bersio kambing diharapkan untuk tidak bersikap gamang, tetapi memantapkan strategi. Ya, ini penting agar kecenderungan yang menurun tidak terjadi. Ya, mantapkan strategi dan stabilkan ambisi. Jadi jangan mencelak-mencelek. Jangan mau ini mau itu, atau juga nggak mau ini nggak mau itu gitu. Nah, yang harus adalah stabil. Nggak perlu mau ini mau itu, jangan juga menolak mau ini mau itu gitu ya. Nah, hindari pemaksaan. Jadi pemaksaan pun jangan ada. Jangan memaksa orang lain, juga jangan memaksa diri sendiri. Nanti stres gitu. Dan stres itu adalah biang daripada kegagalan Anda yang bersio kambing di bulan Cap Idgue Imlek ini ya. Jadi mantapkan strategi, stabilkan ambisi, hindari pemaksaan. Utamakan kontinuitas aktivitas. Jadi Anda jangan bikin yang lain-lain deh. Jadi aktivitas yang selama ini sedang berlangsung itu aja yang Anda tekuni gitu ya. Jangan Anda belok kemana-mana ya. Agar cengkeraman Anda takkan mungkin terhempas angan. Kalau Anda stabilkan aktivitas, cengkeraman Anda ini akan kokoh. Kalau enggak, Anda mau ke situ, jangan-jangan yang di tangan pun lepas dari genggaman gitu. Cengkeramannya terbuka, ya, prospek-prospek baik, pendanaan, jangan sampai hilang loh ya. Harus Anda cengkeram dengan baik, jangan karena angan-angan mengganggu, cengkeraman Anda buka gitu. Kendati peluang di depan mata menggiurkan, ya, aksi spekulasi tak boleh dimanuverkan gitu. Jadi godaan di bulan Imlek ke-11 ini akan meningkat nih untuk Anda yang bersio kambing ya. Bisa banyak penawaran ini, penawaran itu. Ini nih untungnya sekian. Jangan terlalu diladeni, jangan Anda sampai terperangkap ya. Anda harus memantapkan strategi Anda gitu ya. Jangan Anda kemudian tergiur oleh keuntungan yang enggak nyata. Di bulan ini banyak gangguan kepada Anda ya. Hal-hal yang sifatnya spekulatif tentu saja harus Anda buang jauh-jauh. Dengan demikian maka setidak-tidaknya kestabilan akan berpihak kepada Anda. Sukses selalu. Kalau kita berbicara grafik nih, begini ya, turun. Ini naiknya lompatnya tinggi lagi loh. Jadi Anda yang bersio monyet nggak usah khawatir nih ya. Kemauan yang meronta Anda harus lihat, mungkin nggak sih rontaan tersebut Anda ikuti gitu ya. Tapi tetap saja fokus ya, nggak boleh Anda abaikan, harus tetap berfokus ya. Nah, mantapkan haluan. Jadi Anda harus memantapkan arahnya nih kemana nih, haluannya jangan sampai salah nih ya. Aktualkan kejaran. Jadi ya Anda kejarannya tuh harus nyata, harus jelas mau kemana gitu kan. Buang kesaksian. Yang penting jangan pernah sanksi. Jangan karena misalnya kalau kita lihat kan kadang-kadang orang kena sekali tinju, kemudian khawatir kapok gitu kan. Nah, Anda mungkin kena tinju di bulan lalu. Di bulan ini jangan khawatir, tinju Anda akan keras kembali ya. Anda harus berani maju kembali menyongsong tantangan gitu kan. Yang penting Anda harus mengejarnya secara nyata dan sungguh-sungguh. Ya, aktualkan kejaran Anda. Buang kesan terkalahkan. Anda nggak boleh ada kesan keluar nih. Aduh, kemarin gua kena
dicak nih misalnya, gue kena rugi nih, gue kena dibohongin nih, nggak perlu ya, buang kesan terkalahkan agar eksistensi takkan mungkin terkendala kepercayaan. Yang penting Anda harus menjaga kepercayaan, baik kepercayaan terhadap pihak lain, juga kepercayaan terhadap diri Anda sendiri. Kendati kejenuhan terasa menghimpit benak, wah, Anda mungkin udah lelah nih, udah jenuh. Ya, target ambisi harus tetap ditingkatkan. Nah, kok gitu sih? Kan lagi lelah. Kalau udah lelah, jenuh, ambisi ditingkatkan, ya nanti nggak kepegang juga dong, ya. Sekali ego kita berpikir begitu. Kenapa? Karena bagi Anda yang berusia monyet, kalau ambisinya ditingkatkan, kejenuhannya akan menipis justru. Anda akan rasa terbangkitkan di bulan Imlek yang ke-11 ini, ya. Jadi, kendati kejenuhan terasa menghimpit benak, target ambisi harus tetap ditingkatkan. Dengan begitu, ya, lonjakan yang dari bawah ke atas ini bisa betul-betul menjadi kenyataan sukses besar untuk Anda. Kemauan merontak, upaya takkan terfokuskan. Anda yang berusia ayam jangan sampai terpancing oleh fenomena semacam itu, ya. Karena yang penting bagi Anda adalah memantapkan pikiran Anda, logika Anda. Jangan sampai logika Anda tergadaikan. Anda harus kokohkan itu, ya. Dan waspadai perasaan, supaya jangan perasaanlah yang kemudian mengerosi pikiran. Nah, kalau udah begitu, nanti Anda akan bertindak serampangan. Ini yang tidak boleh, yang kita harus waspadai. Anda yang berusia ayam harus mewaspadai hal itu di bulan Imlek yang ke-11 ini. Nah, kalau sudah begitu, karena kita udah khawatir nih perasaan akan membelenggu. Orang mau ngomong apa, kita jangan ladeni. Jadi abaikan cercaan gitu ya. Mantapkan pikiran, waspadai perasaan, abaikan cercaan. Dengan begitu kecenderungan menurun bisa kita minimalkan. Kenapa? Karena kecenderungannya cukup besar loh menurunnya. Kita harus hati-hati, ya. Jangan sampai kita kemudian berpikir demi orang lain. Ya, kita boleh bertoleransi, itu bagus. Tetapi dalam berbisnis, kita nggak boleh kemudian mengorbankan eksistensi kita, mengorbankan bisnis kita hanya untuk orang lain yang nggak ada relevansi atau korelasinya dengan kepentingan Anda. Ya. Nah, mantapkan pikiran, waspadai perasaan, abaikan cercaan. Kiat mengalah kini berkepatutan, ya. Memang kita harus mengalah, tapi jangan kemudian kita dimanfaatkan oleh orang lain. Ini yang kita harus waspadai agar urusan takkan mungkin merancukan pikiran, ya. Nah, yang penting segala macam masalah jangan sampai merancukan pikiran. Pikiran kita harus tetap kita mantapkan. Kendati prospek tak sesuai harapan, ya, karena kita sudah diramalkan bulan ini tuh keberuntungan Anda menurun. Artinya apa? Prospeknya mungkin nggak akan lagi sesuai harapan Anda di bulan Imlek yang ke-11 ini. Kecewa tidak boleh terkesan apalagi terucapkan. Jadi walaupun Anda kecewa, Anda harus tenang-tenang aja agar ini menjadi satu daya dorong buat kemajuan Anda yang cepat juga di bulan berikutnya. Anda paham toh? Sukses selalu. Sebagai sio yang sedang
Ciong ya, diramalkan tidak selaras di tahun kerbau logam Imlek 2572 ini, kemauan yang berontak tentu saja harus disingkirkan dong. Ya, tentunya oleh Anda yang bersio anjing. Ya, kalau ini bisa dilakukan, maka peningkatan pada bulan lalu ya, di bulan ini bisa Anda stabilkan. Artinya kecenderungan menurun tidak ada gitu. Yang ada adalah kestabilan atau Anda mampu untuk meningkatkannya gitu ya. Walaupun peningkatannya di tahun Ciong ini tidaklah sesignifikan yang bisa kita lakukan kalau kita tidak Ciong, kecuali jumlah nilai keberuntungan Anda memang besar. Apakah Anda sudah menghitung jumlah nilai keberuntungan Anda? Itu yang juga menjadi parameter Anda. Nah, untuk itu dan agar keberuntungan Anda meningkat, mantapkan upaya Anda. Jadi upaya nggak boleh menurun. Utamakan kontinuitas, batasi harapan. Jadi Anda tuh harus mengutamakan hal yang sedang berlangsung. Ya, kesinambungannya harus Anda pelihara, harus Anda jaga. Tapi harapan Anda jangan yang muluk-muluk. Kalau muluk-muluk nggak kesampaian, Anda down. Malah kita khawatir di bulan-bulan nanti ya, di tahun yang Anda udah selaras, Anda nggak bisa berdaya lagi karena sudah terlampau down. Jadi Anda traumatis nantinya. Itu yang kita takut ya, kita khawatir. Jadi mantapkan upaya, utamakan kontinuitas, batasi harapan. Urungkan pencabangkan. Jadi di bulan Cap Gue ini, Anda ini akan digelitik-gelitik nih untuk ayo dong nyabangin ini nih bakalannya bagus nih masa depannya, kita pindah yuk. Kalau tahun depan nanti mungkin nggak keburu lagi, kita lakukan mulai tahun ini. Jangan ya, jangan memulai tahun ini untuk segala sesuatu yang penting. Urungkan pencabangan agar kestabilannya takkan mungkin dihempaskan kepedulian. Jadi jangan sampai kepedulian Anda ini bercabang-cabang ya. Yang penting Anda fokus untuk menstabilkannya lebih dahulu. Kendati potensi terasa begitu mendatar ya, potensi Anda datar ini. Kendati datar, Anda pikir udah datar nih, boleh digebrak. Kendati datar, gebrakan aksi belum saatnya digelorakan. Jadi untuk mencabangkan nggak boleh, untuk menggelorakan gebrakan juga sebaiknya jangan. Nah, yang penting Anda amankan kestabilan Anda dulu ya. Bagus-bagus bisa ditingkatkan supaya di masa datang keberuntungan Anda gampang meningkat signifikan. Sukses selalu. Mantapkan hasrat. Kalau hasrat harus dimantapkan, rontaan kehendak, kemauan jangan. Ya, jadi Anda yang bersio babi harus memantapkan hasrat. Jangan dirontak-rontakan tuh kemauan kehendak, apalagi dipaksakan. Dengan memantapkan hasrat, Anda akan memperoleh peningkatan yang signifikan. Dengan dirontakkan, kegagalan mungkin menjadi ujungnya, menjadi yang menjadi mengkhawatirkan justru ya. Jadi tolong dimantapkan, jangan dirontakkan. Mantapkan hasrat, tajamkan logika, kendalikan perasaan. Jadi logika Anda di bulan Imlek ke-11 ini bisa ngawur ya. Anda bisa lebih memilih perasaan. Memang ada bagusnya ya. Naluri bisnis itu nggak selamanya jelek. Karena kadang-kadang naluri bisnis lebih bagus daripada logika. Tapi logika yang Anda abaikan bisa menjadi rancu bagi perasaan Anda sendiri. Oleh sebab itu logika harus Anda tajamkan supaya kemudian berkeimbangan dengan naluri bisnis Anda gitu toh. Nah, pantangkan pemaksaan kehendak. Tadi sudah disampaikan, pemaksaan tidak diperbolehkan, harus dipantangkan.
Kenapa? Tentu saja agar objektivitas takkan mungkin tercampakkan, karena kalau logika dan perasaan tidak seimbang, yang kita khawatirkan Anda nggak objektif gitu. Nah, kalau Anda memaksakan, udah pasti objektif tidak akan terwujudkan. Jadi Anda harus lebih mengutamakan objektivitas. Kendati kedisiplinan sukar distabilkan. Jadi bagi Anda yang bersio babi di capit gue ini, seringkali mau melanggar apa yang telah menjadi aturan Anda sendiri. Disiplin, melenceng daripada ketentuan ya. Memang buat Anda sendiri nih rasanya suka kok mau balik arah gitu, mau menstabilkannya kembali. Ya, oke lah, nggak masalah. Tapi yang penting kepemimpinan Anda, prinsip Anda jangan sampai tergadaikan ya. Jangan sampai Anda mudah dihasut, jangan sampai Anda bisa ikut-ikutan kemauan orang lain gitu ya. Yang penting toh walau bagaimanapun potensi keberuntungan Anda cenderung meningkat. Yang penting kendati kedisiplinan sukar distabilkan, prinsip kepemimpinan tidak boleh tergadaikan. Oke, sukses selalu. Emosi Anda bisa sukar diatur, ya, bisa mencuatkan temperamen, ya, bisa gampang tersinggung, bisa menimbulkan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu terjadi, termasuk merontakkan kemauan. Nah, padahal bulan Imlek ke-11 ini yang kita khawatirkan adalah kemauan yang berontak, upaya bisa nggak terfokuskan. Nah, ini bisa merugikan. Dan memang Anda yang bersiotikus dikhawatirkan mengalami penurunan. Walaupun masih dalam batasan yang oke lah, masih nggak bisa dibilang jelek gitu ya, keberuntungan Anda masih cukup bagus, tapi penurunan itu ada gitu ya, walaupun nggak terlalu banyak. Tetapi kalau bisa kan kita menjaganya di posisi stabil atau bahkan agak meningkat, setidak-tidaknya seperti itu. Nah, untuk itu maka prinsip Anda harus mantap ya. Jadi jangan mau mengikuti emosi tadi ya. Mantapkan prinsip, siasati emosi, hormati kesepahaman ya. Jadi Anda harus menghormati kesepahaman. Jadi maksudnya dalam segala hal Anda harus menjunjung tinggi kesepahaman. Panjangkan kesabaran. Anda harus panjang sabar. Nggak boleh, gue udah cukup sabar nih, tapi dia begini, artinya kurang sabar. Jadi panjangkan kesabaran agar keliru penafsiran takkan mungkin menghalau kestabilan. Jadi memang kesepahaman patut dijunjung tinggi karena keliru penafsiran mudah terjadi di bulan Imlek yang ke-11 capit gue ini. Nah, jadi panjangkan kesabaran agar keliru penafsiran takkan mungkin menghalau kestabilan. Jadi yang kita utamakan adalah kestabilan tadi. Kendati rasa galau sukar dienyahkan. Jadi di bulan Imlek ke-11 ini Anda merasa seringkali galau gitu, dan kegalauan ini nyangkut, nggak tahu nih kenapa sih gue begini nih gitu. Tapi oke lah, kendati rasa galau nggak bisa kita enyakan masih juga nyangkut, keyakinan dan semangat nggak boleh tergoyahkan. Jadi pantang tergoyahkan. Jadi Anda walaupun rasanya galau, Anda jangan jual keyakinan Anda dan jangan buang semangat Anda. Ya, itu kuncinya. Kunci menuju kesuksesan yang berkestabilan atau dapat juga menjadi peluang bagi agak peningkatan ya. Jadi peningkatannya agak, tapi penurunannya juga jangan sampai terjadi. Kalau Anda bisa menstabilkannya, itu sudah bagus, luar biasa. Sukses selalu.
para juragan, para sahabat setia Radio Sonora FM, para penyimak channel YouTube FSE, penyimak Instagram dan YouTube-nya Kang Singfat, dan para pembaca, pemanfaat setia buku peruntungan dan kalender tahunan yang saya tulis. Para relasi dimanapun Anda berada, dan tentunya juga Anda yang kini sedang menyimak video ini, saya berharap Anda selalu sehat, bahagia, dan makin berkesuksesan. Oh ya, karena banyak yang bertanya, tentu patut saya informasikan di sini, para juragan yang baik hati tentunya, bahwa buku peruntungan tahun macan air dan kalender Imlek 2573 sedang dalam proses penerbitan. Mudah-mudahan sebentar lagi siap mengunjungi Anda sekaliannya. Harap Anda sabar menunggu. Sahabat yang baik hati, para juragan, COVID-19 masih menghantui kita semua, ya, masih belum lenyap. Nah, untuk itu tentu saja saya berharap kita semua selalu melaksanakan protokol kesehatan dan tidak pernah mengabaikannya. Untuk itu, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, dan sebisa mungkin kita kurangi mobilitas kita. Kalau nggak penting, jangan keluar dulu, di rumah saja. Oke?